Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zenbit. Kali ini kita akan kembali mengulas PowerBook G4 yang pada video sebelumnya kita sudah merestorasinya. Kemudian kita akan coba lihat seperti apa kali ini. Apakah dia udah oke, apakah masih ada masalah. Tapi sebelum itu saya akan membahas dahulu tentang Apple Worldwide Developer Conference pada tahun ini 2020 beberapa waktu yang lalu. Kali ini saya akan mengulas beberapa hal yang ada kaitannya dengan hardware dari Apple. Jadi nggak keseluruhan. Oke, kita lihat seperti apa Apple WWDC Conference 2020. Today is going to be a truly historic day for the Mac. Oke, di sini Tim Cook menyebut bahwa today is historic day for the Mac. Apa yang membuat today is historic day? Nanti kita akan bahas apakah yang membuat historic day, apakah itu akan mengulang hal-hal seperti yang dilakukan Apple di masa lalu, dan apa yang spesial kita akan ulas pada video ini. How we're going to take the Mac to a whole new level. The Mac has had three major transitions in its history: the move to PowerPC, the transition to Mac OS X, and the move to Intel. And now it's time for a huge leap forward for the Mac, because today is the day we're announcing that the Mac is transitioning to our own Apple Silicon. Tadi disebutkan kalau this is huge leap forward for the Mac. Berarti ini adalah sebuah loncatan besar untuk Mac. Jadi loncatannya apa? Yaitu Mac menggunakan chipnya sendiri untuk line produk Apple. Jadi semua line produk Apple akan menggunakan Apple Silicon Chip. Seperti apa Apple Silicon Chip? Nanti kita akan lihat video-video ini selanjutnya. Apakah dia akan berbasis AMD, ataukah ARM, ataukah kembali lagi ke PowerPC, kemudian dia memakai apa. Kita akan lihat di video selanjutnya seperti apa dan bagaimana performanya dan apa yang buat Apple berpindah. Now, when we talk about performance, we have to talk about power because all systems built today are constrained by power consumption, thermals, or both. Among today's consumer systems, desktops deliver the highest performance but consume the most power. Notebooks trade off performance for lower power, making them portable. As you can see, normally to get more performance, you have to consume more power. When you take a closer look at this chart, you realize you want to operate in the upper left corner. You want to deliver the highest performance at the lowest power consumption. And that's exactly where we want to take the Mac. Dari penjelasan tadi, bisa kita lihat bahwa performa tertinggi adalah ketika power consumption atau tenaga listrik atau listrik yang digunakan itu besar, maka performa yang diberikan juga akan besar. Itu biasanya berada di desktop atau PC. Kemudian ketika dia berada untuk notebook, maka power consumption atau listrik yang digunakan akan diturunkan dan itu berpengaruh kepada performa. Maka ketika power consumption direndahkan, maka performanya juga akan turun. Nah, inilah kenapa Apple menggunakan silicon chipnya sendiri yang ingin mengurangi power consumption tetapi performanya juga tinggi. Kemungkinan ini yang diinginkan oleh Apple, kenapa dia menggunakan custom chipnya sendiri.
Our scalable architecture includes many custom technologies that, when integrated with our software, will bring even more innovation to the Mac. So what does all of this mean for the Mac? First, we're designing a family of SoCs specifically for the Mac product line. Second, just like we did with the iPhone, iPad, and Watch, we're going to bring great technologies to the Mac. This will give the Mac a unique set of features and incredible performance. And third, we'll have a common architecture across all of our product lines, making it far easier for developers to write and optimize software for the entire Apple ecosystem. Now, a key advantage we have is the tight integration of our silicon with our. Nah, oke, di sini bisa kita lihat bahwa Apple akan menggunakan common arsitektur. Jadi, kebanyakan produk lain Apple yang ada sekarang adalah menggunakan arsitektur dari ARM. Jadi, prosesor yang akan digunakan Apple atau disebut dengan Apple Silicon Chip akan menggunakan arsitektur ARM. Dan arsitektur ARM itu sendiri menggunakan arsitektur RISC, jadi Reduced Instruction Set, seperti yang digunakan oleh PowerPC. Tetapi power consumption-nya udah di optimalisasi, jadi menggunakan power yang digunakan oleh prosesor yang berbasiskan ARM dan akan mendapatkan power yang rendah, tetapi apakah performanya juga akan tinggi seperti yang diinginkan oleh Apple? Kita akan lihat pada video selanjutnya. Kita akan ulas lagi seperti apa performanya. Software. Let's talk about the technologies that we've built into macOS Big Sur that will make the transition to Apple Silicon smooth and seamless for both consumers and developers. Users will want their favorite apps to take full advantage of the capabilities of our custom silicon. And the best way to do that is with native apps. So of course, when we updated our apps for Big Sur, we built everything as native for Apple Silicon. Oke, selanjutnya untuk aplikasi yang jalan di macOS, codename-nya kali ini adalah Big Sur. Itu akan jalan secara native. Jadi transisi antara Intel ke Apple Silicon Chip ini menggunakan macOS Big Sur, dan aplikasi-aplikasi yang berjalan di atas macOS ini akan berjalan secara natif agar experience atau pengalaman yang didapatkan oleh customer dan developer atau pengembang aplikasi itu juga tidak terlalu ribet untuk membuat aplikasinya jalan di macOS transisi antara Intel ke Apple Silicon Chip. Now, and they'll be ready for customers on day one. So how did we do this? We're using Xcode, just like all our developers will. Everything developers need to build apps for these new chips is built into the new version of Xcode. To get started, developers just open their app projects and recompile. And the vast majority of developers can get their apps up and running in just a matter of days. And to deliver these apps, we've created Universal 2. It's a new type of universal binary that works on both Intel-based Macs and Macs built on Apple Silicon. So developers can tap into the native power and performance of our new Macs and still support Intel-based Macs, all with a single binary for all of their users. So let's take a look at macOS running on Apple Silicon. So here we are on the desktop that we know and love. And I'm just going to open up About This Mac. And what you see here is that we are running on our Apple development platform. This is a system built to support early development using the same A12Z processor currently shipping in iPad Pro. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwa untuk membuat aplikasi itu berjalan natif di aplikasi di macOS yang berjalan di Intel atau macOS yang berjalan di Apple Silicon Chip, itu aplikasi harus dibuild ulang menggunakan Xcode. Jadi aplikasi dibuild ulang menggunakan Xcode, kemudian binary atau aplikasi yang dihasilkan itu akan disebut sebagai Universal 2. Berarti
ada Universal One yang mana itu digunakan pada waktu transisi dari PowerPC ke Intel pada waktu sebelumnya. Kemudian saat ini menggunakan Universal 2 yang akan digunakan untuk transisi antara macOS yang berjalan di Intel dan macOS yang berjalan di Intel Silicon Chip. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa dia bilang single binary. Jadi binary aplikasinya itu adalah cuma satu, bisa berjalan di kedua OS. Jadi translasi masing-masing OS antara Intel dan yang jalan di Apple Silicon Chip itu ditranslasi saat instalasi. Oke, menarik. Dari sini menarik. Dan dia bilang untuk membuild ulang aplikasi yang dibuat oleh developer itu dia bilang hanya hitungan hari, within a days. Jadi ya hari, hitungan hari, nggak tahu, ini relatif juga ya. Hari itu maksudnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 30 hari, bisa juga 1 tahun, nggak tahu. Nanti kita lihat aja seperti apa. Karena saya juga developer, kemudian kita lihat semudah apa untuk membuat aplikasi kita menjadi Universal 2. Kemudian untuk prosesornya yang digunakan ini, demo tadi, ini adalah prosesor sama yang digunakan pada iPad Pro terbaru, yaitu prosesor A12Z Bionic, A12Z Bionic. Jadi sama persis yang digunakan pada iPad Pro. Hanya saja di sini kita lihat menggunakan memori 16 GB. Oke, kita lihat selanjutnya, demo-demo selanjutnya akan seperti apa di video ini. Performa, kemungkinan setelah ini akan video-video tentang performa aplikasi jalan di macOS Big Sur. Oke, silahkan melanjutkan. And we've been working with our friends at Microsoft, and they already have Office up and running natively on our new Macs. Let's take a look at Word. It runs great. Next, let's check out Excel. Just as you'd expect, complex sheets and elements like this map all update instantly. And next, let's take a look at PowerPoint. Now, it's using Metal for rendering, and it performs great. The animation is perfectly fluid. Here's Lightroom running native on Apple Silicon. Navigating large libraries of DNG images is super fast, and all of Lightroom's editing controls are available right here. Now, let's apply an adjustment to this image. Well, that's much better, and we can apply that same edit to all of these images in a single step. Photoshop. Here's a 5 GB Photoshop file by photographer Stephen Wilkes. Now, this is a heavy-duty document with lots of layers. Now, let's add one more bird in there. Let's check out how smooth the animation is as I zoom out. Final Cut Pro. Here it is running on Apple Silicon for the first time. Let's play back some 4K video. As you can see, playback is super smooth, and all your filters are here, and you can apply them in real time. Let's try some color correction. And I can even add animated titles and lens flare, all during live playback. And Final Cut takes advantage of the unique capabilities of the Apple Neural Engine with a new feature that analyzes video and intelligently crops it to keep the most important action in the frame. But that's not all. Final Cut fully exploits the system's multi-core architecture to let us play back not just 1 or 2, but 3 streams of full-resolution 4K ProRes, all on an A12Z processor. The transition to Apple Silicon is also great for developers who've already optimized their apps for other Apple platforms. The shared architecture across our products means that their code will absolutely sing on our new Macs to make this transition seamless for our users. Now, while we expect most developers will go native immediately, we want to make sure that users can run all of their apps on day one, even if some apps haven't yet been updated. When we transitioned from PowerPC to Intel processors, a cornerstone of that transition was Rosetta, a technology that makes it possible to run PowerPC apps on Intel-based Macs.
macOS Big Sur will include a new version of Rosetta, Rosetta 2. Rosetta 2 automatically translates your existing Mac apps so they work on new Macs with Apple Silicon. And this time, Rosetta is even faster, more powerful, and more compatible. It translates the apps when you install them so they can launch immediately and be instantly responsive. This is Maya, the powerful animation and modeling software, running great here on Apple Silicon. I already have a model open that consists of over 6 million polygons, and as you can see, I can fluidly move around in this scene. So let's make it a little more challenging and bring in textures and shaders as well. And still, everything is incredibly fluid. But Rosetta isn't just for apps, it also works amazingly well with games. I can even use a game controller. This is Shadow of the Tomb Raider, a high-end AAA game that's using our Metal APIs. I downloaded it directly from the Mac App Store, so it's completely unmodified, and it is absolutely beautiful. Let me jump into the water. You can see some of the lighting effects here. And as I follow the path, you can see the game is responsive, it's smooth. And the best part is, we are running it at 1080p as a translated app under emulation. So these new Macs, they are fast. You can see some more of the lighting effects here. It's awesome what Rosetta can do with existing games. And that is iPhone and iPad apps. Since they've been built to run on the same Apple Silicon that we're using in our new Macs, they will run natively, completely unmodified on the new Macs as well. Monument Valley 2. It's fun to play here on the new Mac. And if I want to catch up on my guitar lessons, I can use Fender Play. Or if I want to relax at the end of the day a little bit, I can bring up the Calm app. And for the customers, we expect to ship our first Mac with Apple Silicon by the end of this year, and we expect the transition to take about 2 years. We plan to continue to support and release new versions of macOS for Intel-based Macs for years to come. In fact, we have some new Intel-based Macs in the pipeline that we're really excited about. What a huge leap forward for the Mac and for Apple. Apple Silicon will bring amazing technologies, industry-leading performance, and a common architecture across all of our products. Oke, dapat kita lihat setelah video demo, itu bisa kita lihat kalau performance yang diberikan oleh Apple Silicon Chip itu powerful. Setidaknya dari sisi aplikasi-aplikasi yang berat seperti 3D yang menggunakan metal. Jadi metal itu maksudnya library Apple untuk grafik, disebutnya metal. Itu sangat smooth dan performanya oke dari video tadi yang kita lihat. Ya semoga saja ini seperti real device atau yang device yang nyata nanti yang jalan menggunakan macOS Big Sur dan Apple Silicon Chip. Kemudian yang menarik dari demo tadi itu adalah ketika dia meload file Photoshop dengan ukuran 5 GB dan dia mendemokan untuk editingnya itu smooth. Tapi di sini wajar ya karena dalam demo itu menggunakan RAM 16 GB. Coba kalau misalnya RAM-nya 8 GB, apakah dia tetap smooth untuk mengedit file dengan ukuran 5 GB? Kita juga belum tahu itu seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah saat dia menggunakan Maya. Jadi Maya di sini adalah program 3D. Dan di situ dia menggunakan banyak sekali poligon, jutaan poligon untuk mengedit 3D dan kemudian memberikan tekstur di model 3D-nya itu dan dia tetap bisa mengedit dengan smooth atau dengan lancar tanpa ada lag. Kalau kita lihat tadi tanpa ada lag. Kemudian selanjutnya kita lihat tadi juga menjelaskan bahwa ekosistem yang digunakan itu adalah menggunakan arsitektur ARM. Yang common di Apple saat ini adalah semua kebanyakan produknya menggunakan prosesor ARM. Jadi ini akan memudahkan developer pada khususnya karena
lebih mudah menggunakan saat mengkonversi kodenya dari iOS ke atau dari iPad, aplikasi yang digunakan di iOS atau iPad ke macOS yang baru atau Big Sur, karena secara arsitektur sudah sama, menggunakan arsitektur ARM. Kemudian yang dari Final Cut Pro, kita lihat bahwa dia bisa menjalankan streaming video dengan 4K, 3 video 4K bersamaan dalam Final Cut Pro. Dan ini sangat sangat oke. Terlepas dari dia menggunakan RAM 16 GB. Kemudian dia memperkenalkan lagi apa yang namanya emulator, saya bilangnya bukan emulator ya, namanya Rosetta. Jadi Rosetta itu digunakan pertama kali ketika transisi antara PowerPC dengan Intel pada waktu itu. Jadi dia mentranslasikan kode yang diinstal atau aplikasi yang diinstal sesuai dengan native app-nya. Jadi misalnya kita menginstal aplikasi iOS di Mac Big Sur. Jadi otomatis dia akan dikonversi oleh yang namanya tadi disebutkan Rosetta 2. Jadi ditranslasikan menjadi native apps. Ya bukan full native ya, tapi tetap kemungkinan ini adalah emulasi. Cuman emulasi yang dia bilang faster atau performanya lebih cepat. Setelah itu dia mendemokan game Tomb Raider, yang mana itu adalah game yang di-download dari App Store dan aplikasinya belum dikonversi menggunakan Xcode ke Universal 2. Jadi dia saya menyebutkan emulasi ya, diemulasi menggunakan Rosetta 2. Jadi aplikasi itu berjalan di resolusi 1080dp atau 1080 pixel density. Dan dia bilang di situ bahwa smooth, tapi saya kira itu nggak smooth ya, tetap agak patah-patah. Tetapi terlepas dari itu, dia menjalankan emulasi dengan resolusi 1080 pixel density. Dan itu sangat-sangat, kalau kita jalankan di komputer mainstream mungkin akan kelihatan sekali patah-patahnya. Di sini kita bisa lihat bahwa memang benar-benar powerful dari sini prosesor silicon chip ini. Dan semoga saja kedepannya kita tetap berharap bahwa harga-harga device Apple itu akan turun atau lebih murah. Dan ini paling hanya mimpi aja ya. Karena saya sekarang juga hanya menggunakan untuk daily driver itu MacBook Air 2015 dengan RAM 8GB. Dan itu buat saya udah cukup karena udah bisa menjalankan emulator Android dan emulator iOS secara bersamaan. Menggunakan, kalau saya di sini menggunakan Xamarin untuk develop keduanya. Dan itu masih oke, nggak masalah. Di MacBook Air Core i5. Oke, selanjutnya saya akan balik lagi mereview yang namanya PowerBook G4. Inilah penampakan PowerBook G4 yang telah kita restorasi pada video sebelumnya. Dan video sebelumnya saya telah mengganti blok monitor dan sekarang udah berjalan normal. Insya Allah berharap ini menjadi salah satu koleksi barang vintage kepunyaan saya. Oke. Di sini kita lihat, di sini menjalankan zaman itu namanya OS X Tiger, jadi versi 10.4.11 ini yang terbaru, 10.4.11 maksudnya terbaru, Tiger terbaru ya, bukan
macOS terbaru. Jadi 10.4.11. Prosesor 1 GHz, PowerPC GeForce, memori 1.25 GB DDR SDRAM. Itu udah maksimal, nggak bisa diupdate lagi, ya. Oke, di sini saya akan mencoba menjalankan video animasi. Resolusinya itu Full HD. Full HD apa HD ya? Ya 720p lah. 720 pixel density. Kita lihat seperti apa. Di zaman ini adalah produk Apple pada tahun 2004. Jadi 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu ya, kita coba 16 tahun yang lalu menggunakan PowerPC. Prosesornya PowerPC, seperti apa memutar video dengan 720p. Kelihatan emang patah-patah. Tapi ini udah, kalau dibandingkan dengan barang keluaran yang sama, 16 tahun yang lalu, kemungkinan tidak akan bisa memutar dengan frame rate seperti ini. Dengan resolusi 720p. Ini filmnya animasi adalah SH3 kalau nggak salah, SH3. Oke, kita lihat seperti apa. Dan di sini saya menggunakan playernya adalah core player, tapi sekarang udah discontinued. Dan di sini saya menggunakan, karena discontinued jadi banyak yang mengupload di forum-forum vintage Mac software dengan serial code-nya. Ya kasarannya bajakan lah. Tapi ya nggak ada salahnya karena emang dia udah discontinued dan tidak dikembangkan lagi semenjak kalau nggak salah 10 tahun yang lalu. Oke, itu adalah video 720p yang diputar menggunakan core player. Selanjutnya saya akan coba untuk menginstal game di Mac di OS X Tiger ini. Jadi di sini Age of Empire 1 itu dia untuk macOS Classic ya, macOS Classic. Jadi macOS 9. Makanya dia menggunakan di sini emulasi. Nanti saya akan coba untuk video-video selanjutnya menginstal mungkin Age of Empire 1, 2, 3 jalan di sini. Ya, nanti seperti itulah kita coba. Age of Empire seperti apa dia diemulasi menggunakan environment macOS Classic. Age of Empire, oke. Saya masukkan di folder Classic. Saya bikin sendiri folder Classic. Kita install. Ya tampilannya klasik sekali Windows-nya karena dia emang menggunakan environment OS X 9. macOS 9, macOS 9. X itu untuk 10 ke atas. Oke, instalasi sukses dan selesai. Kita akan coba menjalankan aplikasinya. Saya install di aplikasi folder Classic. Folder Classic. Folder Classic. 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 Oke, ini dia. Age of Empires 1. Age of Empires 1. Kita jalankan. Finish, continue. Wait. Oke. Age of Empire 1 dikembangkan oleh Microsoft pada zaman itu. Kemudian adalah softwarenya Mac sendiri yang ngembangin, tapi nggak tahu sih. Dia kembangkan oleh Microsoft. Oke, ini video openingnya. Oh, ternyata dari Microsoft. Mungkin kerjasama Microsoft dengan Mac, kemudian itu mengembangkan Age of Empire ini.
Ya agak patah-patah sih, wajar karena dia emulasi juga menggunakan environment macOS Classic, macOS 9. Oke, kita lihat. Kurang jelas mungkin videonya karena saya juga belum tahu di macOS Tiger ini untuk screen recordnya pakai apa, belum saya cari. Tapi nanti untuk review selanjutnya kemungkinan akan menggunakan screen record, jadi biar lebih oke gambarnya dan nggak harus pegang-pegang HP kayak gini, jadi lebih jelas. Keren juga ya ini. 16 tahun yang lalu tradingnya ya nggak detail sih, cuman ini tuh sudah oke ya. 16 tahun yang lalu udah ya bagus-bagusnya game lah 16 tahun yang lalu. Kita bisa lihat openingnya keren menurut saya. Ya mungkin yang sudah mainkan game ini bisa komen rekomendasi apa ya, dari Age of Empires 1, 2, 3 itu yang paling bagus yang mana. Jadi nanti kemungkinan akan saya coba semua dari Age of Empires 1 sampai Age of Empires 3. Age of Empires ada sampai berapa ya? 3 atau 4, nggak tahu lah, pokoknya intinya itu ya. Ya oke lah, ini acceptable lah kalau bisa diterima lah kondisi hardware 16 tahun yang lalu kemudian menjalankan emulasi. Oke, di sini aduh harus pakai CD. Jadi nggak tahu ini gimana cara emulasi CD, bisa apa enggak di sini karena Age of Empires-nya sendiri udah diemulasi, apakah dia bisa mengemulasi CD? Kalau nggak bisa ya nanti terpaksa saya harus bakar di CD dan saya coba gamenya. Ya mau nggak mau, kalau memang nggak bisa diemulasi. Tapi ya nggak masalah sih, karena ini juga agar menambah pengetahuan kita untuk vintage device. Ya perlu tahu atau nggak tahu itu adalah preferensi masing-masing, cuman kita akan coba nanti. Oke, kita telah sampai penghujung video. Jadi itu tadi adalah sekilas tentang Worldwide Developer Conference dari Apple tahun 2020 beberapa waktu yang lalu, dan review tentang hardware Mac yang akan digunakan yaitu Apple Silicon Chip yang berbasiskan ARM sekarang ya, arsitekturnya ARM menggunakan RISC. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa, semoga bertahan lama. Kemudian untuk video selanjutnya semoga bisa tambah bagus kualitasnya, dan jangan lupa untuk komen dan subscribe. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.